Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sultan Raditya Sabta Triyono. Aku dari kelas 10C, absen 35, SMA 71 Jakarta. Hari ini aku ingin melakukan vlog ke Perpustakaan Nasional di Gambir dengan kereta api. Selamat menonton, selamat menikmati ya. Di sini aku udah naik ojek untuk pergi ke stasiun. Nah, aku sekarang sudah sampai di peron stasiun. Nah, coba kalian tebak, ini aku di stasiun mana? Iya, benar. Aku lagi di stasiun Klender. Aku sedang menunggu kedatangan kereta yang akan melewati Manggarai agar aku bisa transit di Manggarai untuk bisa turun di stasiun Gondangdia. Wah, lihat keretaku sudah sampai. Nanti aku akan menaiki kereta ini untuk turun di stasiun Manggarai untuk bisa pindah peron ke peron 9 atau 10 untuk bisa transit. Di sini aku sudah sampai di stasiun Manggarai. Video ini di-tag di hari Sabtu ya teman-teman. Dan wow, bisa kalian lihat stasiun ini tetap ramai meskipun hari Sabtu dan saat masih puasa. Mungkin beberapa orang masih bekerja di hari Sabtu ya. Ya. Di sini aku pindah peron dari di sini aku pindah kereta dari kereta arah Angke ke kereta arah Jakarta Kota untuk aku bisa turun di stasiun Gondangdia. Cikini ke Gondangdia. Setelah sampai di stasiun Gondangdia, aku berjalan ke pintu keluar untuk menuju halte Transjakarta untuk bisa ke Perpustakaan Nasional. Wow, di sini sudah ada bis Transjakarta yang ingin memasuki halte. Tetapi bukan bis itu yang akan aku naiki ya teman-teman. Nah, itu bis yang akan aku naiki. Koridor 2Ki, Gondangdia, Balai Kota. Akhirnya aku udah sampai ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tumben sekali perpustakaannya sepi. Biasanya banyak orang yang mengunjung. Mungkin karena bulan puasa ya. Jadi orang-orang lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada keluar. Setelah aku menitipkan barang-barangku, aku pergi ke lantai 22 menggunakan lift. Di sini suasana
perpustakaannya terlihat sangat sepi ya. Padahal biasanya hari Sabtu begini banyak orang yang mengunjungi perpustakaan. Mungkin karena aku datangnya terlalu pagi kali ya. Di sini aku sudah mencari teks biografi. Namun mungkin akunya saja yang kurang teliti untuk mencari. Jadi aku tidak menemukan teks biografi satupun. Mungkin beberapa dari kalian tidak tahu apa itu teks biografi. Kalau begitu, simak video ini baik-baik ya. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi kisah nyata atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, tokoh yang diangkat memiliki pengaruh besar atau prestasi yang menginspirasi banyak orang. Teks biografi bertujuan untuk 1. Memberikan informasi tentang kehidupan tokoh. 2. Menginspirasi pembaca melalui perjuangan hidup tokohnya. Dan ketiga, menghargai jasa dan karya tokoh perjuangan. Ciri-ciri dari teks biografi adalah 1. Tokohnya nyata. Kedua, kronologis. Ketiga, memiliki fakta dan opini. Dan keempat, memiliki pernyataan terkait waktu dan tempat. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi atau bagian pembuka. Yang kedua, peristiwa atau bagian utama yang menceritakan peristiwa dari tokoh tersebut. Dan yang ketiga, penutup. Kaidah kebahasan teks biografi terdiri atas kata kerja aksi, kata kerja pasif, keterangan waktu dan tempat, dan kata rujukan. Nah, mempelajari teks biografi itu ada manfaatnya juga. Yang pertama, kita bisa mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Dan yang ketiga, meneladani nilai-nilai positif dari para tokoh. Contoh dari teks biografi adalah seperti ini. Muhammad Hatta atau Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia, proklamator kemerdekaan, dan dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, serta Bapak Hak Asasi Manusia. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Ia dikenal sebagai negarawan yang sederhana dan tegas. Lalu ia juga menolak korupsi, aktif memperjuangkan kemerdekaan lewat Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan mendampingi Soekarno saat proklamasi, meninggalkan warisan pemikiran ekonomi kerakyatan dan koperasi. Nah, jadi kesimpulannya, teks biografi adalah tulisan yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh nyata yang ditulis oleh orang lain. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi, menginspirasi pembaca, serta meneladani nilai-nilai positif dari tokoh tersebut. Nah, berbicara soal Muhammad Hatta, aku rasanya ingin bercerita lebih banyak deh soal dia. Simak baik-baik ya. Muhammad Hatta atau yang sering disebut sebagai Bung Hatta adalah wakil presiden pertama yang pernah menjabat di Indonesia. Ia lahir pada tahun 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta sudah tertarik pada dunia politik dan ekonomi sejak saat dia muda. Ia pernah menempuh pendidikannya ke Belanda pada tahun 1921 hingga tahun 1932. Alias, ia menempuh pendidikannya selama 11 tahun. Di sana, ia juga sempat memimpin organisasi Perhimpunan Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia, sampai dia sempat ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu di tahun yang sama, 1932, ia kembali lagi ke tanah air. Di tanah air, ia bersama para tokoh pendiri lainnya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya, ia dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Lalu sehari setelah proklamasi, alias 18 Agustus 1945,
ia resmi dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Di hari yang sama juga, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Setelah 11 tahun ia menjabat, ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden karena adanya konflik politik dengan Presiden Soekarno. 3 tahun setelahnya juga, alias tahun 1959, dekret presiden dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Setelah itu, akhirnya Muhammad Hatta menghembuskan nafas terakhirnya di tanggal 14 Maret 1980. Segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.